Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 dari kelas IF20B yang dimana akan menjelaskan tentang aspek bisnis di bidang IT. Yang dimana anggota kelompok kami terdiri atas dari Fadila Fatmadika dengan NIM 2416255201125. Lalu ada Fatir Jamiluddin, di sebelahnya ada NIM-nya juga. Lalu selanjutnya ada saya sebagai Muhammad Faruk Ramadan. Di sini kita akan menjelaskan tiga bagian yang dimana ada pendahuluan, lalu ada metodologi penelitian, dan juga ada kesimpulan. Di sini pendahuluan yang pertama. Di sini dijelaskan desain grafis dalam bidang bisnis adalah yang dimana pada saat ini peranan desain grafis dalam segala bidang usaha sangat dibutuhkan. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya bidang usaha yang memanfaatkan keahlian desainer grafis. Kebutuhan desain promosi yang sekarang semakin marak di dunia bisnis membuat desainer grafis dituntut untuk bisa terus mengembangkan diri dalam membuat sebuah produk yang dapat menarik perhatian konsumen ataupun dapat menarik perhatian orang dalam pada saat melihat desain tersebut yang menarik perhatian minat masyarakat. Desain grafis dapat memberikan keterampilan dalam berkomunikasi secara visual melalui media teks atau gambar untuk menyampaikan sebuah informasi berupa pesan dengan menggunakan software desain grafis. Keterampilan dari seorang desainer grafis sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang usaha, sebagaimana seperti halnya di percetakan, di dalam periklanan atau advertising, terus ada multimedia, fashion, dan juga industri-industri kreatif lainnya. Di sini ada jenis-jenis aplikasi yang digunakan untuk editing. Di sini ada tiga yang paling sering digunakan dan ini benar-benar membutuhkan keahlian khusus yang dimana di sini ada Adobe Illustrator, lalu ada Corel Draw dan juga ada Adobe Photoshop. Di sini Adobe Illustrator sendiri adalah merupakan sebuah perangkat lunak desain grafis yang berfokus pada pembuatan vektor yang berarti gambar yang dapat diperbesar dengan tanpa kehilangan kualitasnya. Aplikasi ini sendiri juga sangat cocok untuk digunakan untuk membuat sebuah ilustrasi, logo, desain web, tipografi, dan lebih banyak lagi. Jadi aplikasi ini tersendiri memiliki beragam alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit bentuk menggunakan warna, mengatur teks, dan membuat karya seni yang presisi dan skala. Lalu yang kedua ada Corel Draw. Corel Draw sendiri adalah merupakan perangkat lunak desain grafis yang serbaguna untuk membuat grafik vektor, ilustrasi, dan tata letak. Ini memiliki berbagai alat yang memungkinkan pengguna untuk membuat desain grafis yang kompleks seperti logo, poster, brosur, ilustrasi, dan masih banyak lainnya lagi. Hampir sama fungsinya dengan Adobe Illustrator juga. Dan Corel Draw ini juga memiliki fitur-fitur untuk mengedit gambar bitmap, memungkinkan kombinasi desain vektor dan gambar raster. Ini sering digunakan untuk industri desain grafis dan memiliki beragam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan desain yang beragam. Lalu terakhir ada Adobe Photoshop, yang dimana merupakan aplikasi perangkat lunak yang dapat menyunting gambar yang sangat populer, dirancang untuk mengedit dan memanipulasi gambar digital. Photoshop memiliki berbagai fitur seperti penyempurnaan foto, pengaturan warna, retouching, pembuatan gambar, komposisi gambar, dan lebih banyak lagi. Dikenal karena kemampuannya yang luas, Photoshop digunakan dalam berbagai industri seperti desain grafis, fotografi, penerbitan, dan seni digital dengan beragam alat dan teknik yang tersedia. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Corel Draw merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh desainer grafis. Namun belakangan ini muncul aplikasi bernama Canva yang marak digunakan. Lalu penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan perihal penjelasan tentang Canva, yaitu Canva adalah sebuah platform di mana desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis materi dalam desain mudah. Mulai dari poster, pamflet, presentasi, hingga posting media sosial. Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hasil aplikasi penyedia template seperti Canva tentu sebagian orang berpikir tidak perlu menggunakan jasa seorang desainer grafis karena bisa menghemat biaya yang dikeluarkan. Namun, tidak semua orang berpikir demikian.
Sebagian orang lainnya lebih memilih menggunakan jasa seorang desain grafis karena desain yang dihasilkan tentu saja akan terlihat lebih profesional dari desain yang dibuat oleh orang awam. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, yaitu di sini ada jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan membuat kuesioner yang diberikan kepada masyarakat karena membutuhkan jawaban terkait peluang bisnis di era digital seperti saat ini. Sedangkan metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif. Metode ini dipilih untuk mengorganisir dan menganalisis data agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas. Pada awal tahun 2021, aplikasi desain grafis yang bernama Canva mulai naik daun dan digunakan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aplikasi tersebut menjadikan banyak template yang digunakan. Dengan adanya Canva, orang awam sekalipun dapat membuat sebuah desain. Hal ini tentu dapat menghemat pengeluaran karena mereka tidak perlu menggunakan jasa seorang desain grafis. Dengan adanya aplikasi penyedia template desain seperti Canva, orang yang biasa membuat desain sendiri, hal ini menimbulkan pertanyaan seperti apakah seorang desain grafis masih dibutuhkan dengan hasil aplikasi Canva. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dalam penelitian ini dibuatlah kuesioner yang diisi oleh 80 responden. Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan peluang bisnis desain grafis untuk era saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fadila Fatbarika. Tabel hasil kuesioner. Pertanyaan pertama, dengan adanya aplikasi data template Canva, apa menurut Anda jadi seorang dan hasil dari pertanyaan ini, 96,3% responden atau sebanyak 77 responden menjawab ya, dan 3,7% responden atau sebanyak 3 responden menjawab tidak. Hal ini berarti hampir semua responden beranggapan bahwa jasa seorang desainer grafis masih dibutuhkan. Pertanyaan kedua, apakah menurut Anda dengan menggunakan Canva, hasil desain yang dibuat telah sama bagus grafis? Hasil dari pertanyaan ini, 58,8% jawab ya, dan 41 responden atau sebanyak 40 responden menjawab tidak. Hal ini berarti lebih banyak responden berpendapat bahwa hasil yang dibuat oleh orang awam menggunakan template dari Canva tetap tidak akan sebagus desain yang dibuat oleh seorang desainer grafis. Pertanyaan ketiga, Canva memiliki berbagai template yang bisa digunakan, tetapi jumlah template yang bisa digunakan cukup terbatas. Perlu berlangganan untuk menikmati semua template yang tersedia dengan harga yang cukup mahal. Apakah Anda lebih memilih menggunakan jasa seorang desainer grafis atau memilih berlangganan Canva? Hasil dari pertanyaan ini, 52,5% responden atau sebanyak 42 responden memilih menggunakan jasa seorang desainer grafis. Dan 47,5% responden atau sebanyak 38 responden memilih berlangganan Canva. Hal ini berarti lebih dari setengah responden lebih memilih menggunakan jasa seorang desainer grafis daripada berlangganan Canva. Kesimpulan penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa peluang bisnis desain grafis di era saat ini dan dengan adanya aplikasi penyedia template seperti Canva masih cukup besar. Hal ini dikarenakan desain yang dibuat oleh orang awam menggunakan template dari Canva tidak sebagus yang dibuat oleh seorang desainer grafis yang berarti hasilnya kurang maksimal. Responden yang memilih berlangganan Canva juga lebih memilih menggunakan jasa seorang desainer grafis untuk membuat undangan pernikahan atau logo produk yang mereka miliki, karena ingin lebih terlihat profesional. Template yang ada di aplikasi Canva juga dibuat oleh seorang desainer grafis. Hal ini berarti peluang bisnis desainer grafis masih cukup besar dan jasa seorang desainer grafis masih banyak dibutuhkan. Sekian dari kelompok 14, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.